落ち着いた？は？何が？強がるな、ほんと。カリュウはいくら頑張ってもって言うけど。もういいわよ、その話は。Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Sekolah memang dapat dijadikan sebagai bahan yang tepat untuk dijadikan sebagai sebuah cerita, dipenuhi dengan kenangan masa sekolah, mulai dari kisah persahabatan, percintaan, perkelahian, dan tingkah usil yang hanya dapat dirasakan pada saat kita masih muda. Karena alasan itulah banyak anime yang menjadikan sekolah sebagai latar di mana kisah berlangsung. Nah, buat kalian yang sedang mencari rekomendasi anime bertemakan school romance dengan cerita yang menarik, Anda berada di video yang tepat. So, tanpa basa-basi lagi, inilah beberapa rekomendasi anime bertemakan school romance dengan cerita yang menarik di part kedua kali ini. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin juga untuk nonton part sebelumnya. Linknya ada di deskripsi bawah. Dan tanpa basa-basi lagi, siapin diri kalian dan nikmati videonya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Bokura wa Mina Kawaiso. Anime ini berceritakan tentang Usaka Zohanari, siswa SMA yang ingin hidup bebas dari hiruk-pikuk keluarganya. Oleh karena itu, dia memilih untuk ngekos ketika orang tuanya dipindah kerjakan ke luar kota. Dan tidak disangka nih, ternyata Kawai Ritsu, yaitu kakak kelas yang disukainya, tinggal di kosan yang sama dengannya. Wah, ini adalah momen yang sangat pas untuk melakukan PDKT atau lantas dengan tinggal seatap, mampukah Usa mendapatkan hati si Ritsu atau si heroin tersebut? Charlotte. Anime ini berlatar di sebuah dunia alternatif di mana sebagian kecil anak-anak memiliki kemampuan super setelah mencapai masa pubertasnya, yaitu Yu Otosaka adalah salah satu dari mereka. Ia memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang lain selama 5 detik dan seringkali menggunakan kekuatan tersebut untuk menjalani kehidupan SMA dengan mudah. Namun, ia tertangkap oleh Nao atau Mori dan dipaksa untuk pindah ke Akademi Hoshinomi, di mana dirinya dan anggota OSIS lainnya harus membantu siswa yang memiliki kesulitan mengendalikan kemampuan mereka. Hyoka. Oreki Hotaro diminta tolong oleh kakak perempuannya untuk bergabung ke eskul sastra klasik atau Kotenbu. Tomoe mendengar bahwa kalau pada angkatannya Hotaro tidak ada siswa yang mengikuti Kotenbu atau sebuah klub sastra klasik, maka eskul itu akan segera dihilangkan. Dan sebagai mantan anggota Kotenbu itu, Tomoe tidak ingin eskul itu hilang, sehingga dimintalah Hotaro untuk mengikuti Kotenbu. Hotaro dan teman baiknya yaitu Fukube Satoshi akhirnya mengikuti Kotenbu. Dan setelah bertemu dengan Chitanda Eru, cewek yang ikut Kotenbu dengan alasan pribadi, dan anggota mereka bertambah setelah 1 bulan berjalan, yaitu Ibara Mayaka, cewek yang akhirnya ikut Kotenbu karena ingin dekat dengan pujaan hatinya yaitu Satoshi. Nantinya nih, mereka bersama-sama akan memecahkan misteri-misteri yang ada di SMA Kamiyama. Tonari no Kaibutsu-kun. Anime ini menceritakan kisah asmara antara Mizutani Shizuko dan Yoshida Haru. Shizuko adalah cewek yang tidak begitu memperdulikan hal lain dalam hidupnya kecuali belajar, belajar dan belajar. Baginya tidak ada kepentingan lainnya kecuali mendapatkan nilai yang baik demi masa depan yang gemilang. Sikap cuek itulah yang menjadikannya sulit untuk bergaul dan mendapatkan banyak teman. Sementara Haru adalah cowok yang sifatnya berbeda 180 derajat dengan Shizuko.
Ia lebih suka bermain, sangat ekspresif, dan ingin memiliki banyak teman. Namun nih, karena penampilannya yang sangar dan track rekornya sebagai seorang murid bermasalah yang suka berantem menyebabkan dirinya dijauhi. Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Anime ini berceritakan tentang Hasegawa Kodaka, seorang murid pindahan yang kesulitan dalam mencari teman di sekolah barunya dikarenakan warna rambut serta penampilannya yang mirip berandalan. Suatu hari, ia bertemu dengan Yozora, teman kelasnya yang aneh, soliter, dan pemarah yang juga tidak memiliki teman sama seperti dirinya. Mereka pun memutuskan bahwa cara terbaik untuk mengubah situasi yang sedang dihadapi adalah dengan membentuk Neckboards Club, klub yang dirancang untuk orang-orang yang tidak memiliki teman. Singkat ceritanya sih, beberapa murid lainnya yang merasa kesepian mulai bergabung dengan klub kecil itu. Mereka mencoba belajar tentang bagaimana membangun persahabatan melalui memasak bersama, bermain game, dan aktivitas kelompok lainnya. Meski kebanyakan malah menimbulkan kejadian konyol yang mengundang tawa. Dead Alive. Suatu ketika, gempa spesial menghancurkan pusat Eurasia yang menelan korban tidak kurang dari 150 juta jiwa. 30 tahun setelahnya, Izuka Shido bertemu dengan gadis misterius yang datang dari dimensi lain. Gadis itu adalah salah satu spirit yang merupakan penyebab dari gempa spesial 30 tahun yang lalu. Nah, untuk mencegah bencana besar terjadi lagi, Shido harus menyegel kekuatan spirit dengan cara berkencan dengan gadis itu dan membuatnya jatuh cinta. Mampukah Shido melakukan hal tersebut? Ya, ini adalah salah satu anime favorit gue. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang sedang mencari rekomendasi anime school romance. Gekan Shoujo Nozaki-kun. Sakura Chiyo menyukai teman satu sekolahnya bernama Nozaki Ome Ataro. Ketika Sakura ingin mengungkapkan perasaannya karena salah paham, ia justru diberi tanda tangan oleh Nozaki. Saat Sakura mengatakan ingin selalu bersama dia, Nozaki malah mengajak ke rumah untuk membantunya membeta. Buat kalian yang belum tahu, membeta itu adalah memberi warna hitam pada gambar manga. Dan setelah menghabiskan waktu 4 jam di rumah Nozaki, dia baru sadar nih kalau sebenarnya Nozaki seorang pengarang manga shoujo terkenal dengan nama pena Yumino Saikiko. Agar dapat lebih dekat dengan Nozaki, dia memutuskan untuk menjadi asistennya. Relief. Anime ini berceritakan tentang Kaizaki Arata, seorang pemuda. Dia sebenarnya sih berusia 27 tahun yang kesulitan mendapatkan pekerjaan lantaran terlalu cepat keluar dari kantor lamanya. Perusahaan Jepang sangat menjunjung tinggi loyalitas. Jika ada karyawan yang terlalu cepat keluar dari suatu perusahaan, maka ia dianggap tidak loyal. Dan hal tersebut dapat merusak reputasi seorang ketika melamar di perusahaan baru. Nasibnya kemudian berubah setelah ia bertemu dengan Yoake Ryo dari sebuah perusahaan bernama Relief Reserves yang menawarkan ia sebuah obat yang dapat membuatnya kembali ke usianya saat 17 tahun. Ia kemudian menjadi subjek percobaan selama 1 tahun, di mana ia harus kembali menjalani hari-harinya menjadi seorang siswa SMA biasa. Dan itu tadi adalah beberapa rekomendasi anime bertemakan school romance yang sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton. Karena dari alur cerita cukup menarik dan dari segi grafik juga bagus banget.
karena anime-anime yang udah gue rekomendasikan ini udah gue tonton semua. Jadi kalau menurut gue ini adalah rekomendasi anime yang cocok banget buat kalian tonton atau buat kalian tonton waktu ngisi waktu luang kalian. Dan sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan rekomendasi seperti ini, jangan lupa untuk klik share video ini ke teman-teman kalian ya, agar nantinya semakin banyak orang yang tahu kalau gue bikin rekomendasi anime lagi. Karena channel yang lama udah kehapus, jadi ya gue minta dukungan kalian sekali lagi. Jadi jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di rekomendasi berikutnya.